Tampak Daro tidak hanya berupa simbol. Tampak Daro itu hidup, kehidupan. Itu kurang lebih dari keseimbangan itu adalah kita memahami tempat-tempat keinginan kita itu apa gitu. Di samping saya mempelajari apa-apa yang saya temui, apa-apa yang saya lihat, saya juga belajar secara akademis, belajar secara formal. Tapi di sana tidak cukup saya kira ya. Mesti tambah dengan pengamatan, penglihatan langsung di lapangan. Nah ini makanya saya suka jalan-jalan dari kampung ke kampung, jalan-jalan dari pantai ke gunung gitu ya. Nah ini untuk apa sih sebetulnya? Karena keingintahuannya itu. Nah dalam perjalanan-perjalanan itulah kadang-kadang ada sesuatu yang menarik tanpa disadari, karena itu di alam ya, bukan milik siapa-siapa ya, namanya alam. Itu kadang-kadang kita potongan kayu yang hanyut atau yang terbuang, kadang-kadang kita pungut pakai tongkat, pakai apa, akhirnya sampai terbawa ke rumah. Hampir itu berjalan 25 tahunan lebih lah, hampir 50 tahun itu menjadi tempat pembelajaran saya. Sehingga di sini apa yang dilihat, apa yang ada di sini adalah media sebetulnya. Alat-alat yang menginspirasi saya, entah itu dari bentuknya, entah itu dari karakternya, entah itu juga dari fungsinya. Tampak Daro itu berangkat dari istilah di sana itu adalah unsur ya, unsur keseimbangan. Salah satu unsur keseimbangan di mana dia mengarah ke segala arah ya. Contohnya gini, kita ke dalam keseharian kita melihat matahari di timur, tenggelam di barat, itu berulang, ada unsur garis lurus sana. Kita juga melihat air itu menguap di laut, selalu turun di gunung kan gitu ya, dan itu mengalir lagi kan gitu. Nah itu ada garis lurusnya. Nah ini yang kenapa saya memilih itu gitu, karena keseimbangan itu penting sekali dalam hidup ini. Pada diri kita itu adalah hubungan, menjaga hubungan keseimbangan antara fisik kita, badan kita, dengan yang disebut dengan napas kita. Di kehidupan itu tidak ada baik buruk dan tidak ada untung rugi. Yang ada di sana itu keterkaitan dan keseimbangan. Keterkaitan, kita menyadari adanya keterkaitan sehingga kita tidak mengklaim baik buruk di sana. Mau dibilang apa aja, wong bagian dari tubuh kita gitu loh. Karena satu terpotong, semuanya terpotong. Kayak motong lipatan. Sakit satu ya semua sakit, bahagia satu ya semua bahagia. Mungkin kalau ranah ke sana ya mungkin disebut adil gitu loh. Karena bisa merasakan sama, tapi bukan sama di fisik. Itu selama ini kita acuan kita kan selalu sama di fisik, karena kita pakai hitung-hitungan. Di sana hitung-hitungannya beda, timbangannya beda. Berarti di sini seni itu kan tidak hanya fisik. Seni itu ada jiwanya juga, ada nilai hidupnya, nilai berkembangnya, ada nilai-nilai keharmonisan di sana. Kenapa dalam pameran ini juga apa yang saya visualkan, walaupun saya banyak mengambil tema misalnya akar kehidupan kayak begitu ya, atau secara steering gitu ya, itu sebetulnya kurang lebih dari pengalaman-pengalaman di sekitar kita. Di sini saya berusaha mewujudkan sesuatu yang saya rasakan itu dengan hanya berupa unsur saja gitu loh, bukan lagi di sana menghias dalam pengertian kerumitan visualnya, tetapi dia menjadi volume visual itu sendiri. Kadang-kadang kita kan dalam keseharian tuh kesana melihat orang itu tahu nggak kan jenuh nih. Kadang-kadang ada keinginan mencari ruang
kosong, menjadi ruang ya tidak ada manusia gitulah boleh dikatakan. Kita menyendiri boleh dikatakan. Entah itu di kamar, entah itu di kebun, entah di mana, itu kadang-kadang kita amatnya sana kehampaan. Tetapi kita tidak lepas juga dari yang namanya dalam perjalanan itu kita melihat kayak modal jejak-jejak lah. Tetap ada jejak manusianya, tetap ada. Wong itu pernah dilewati. Gitu loh, jejaknya ada. Entah itu jejak binatang, entah itu jejak kehidupan boleh dikatakan ya. Walaupun kita di tempat yang kosong gitu loh. Makanya dalam karya saya selalu walaupun itu kelihatan kosong tapi masih ada tekstur-tekstur atau apa yang membayangi kita gitu loh. Saya mengambil tema tampak darahnya itu secara garis besarnya, tapi secara visual itu saya abstraksikan dalam imajinasi saya berdasarkan dinamika kehidupan masyarakat di sekitar saya. Mungkin itu sudah terbiasa menjadi satu tradisi, tetapi saya tidak berpatokan pada bentuk tradisinya. Di sini lebih banyak berimprovisasi mengikuti perjalanan waktu, mengikuti juga situasi dan kondisi saya. Karena saya merasa di sini kita tidak bisa hanya memilih satu jalur. Kenapa? Karena dalam hidup ini kita bermasyarakat. Dalam masyarakat di Bali pada umumnya bermacam-macam. Ada yang masih berpola tradisi, ada yang sudah berpola secara modern, adapun pola-polanya itu sudah kontemporer sekali. Jadi sesaat dan itu berdampak. Berdampak menjadi suatu pertanyaan dan pemikiran-pemikiran saya untuk kedepannya. Solusinya kita mesti tidak membatasi perubahan itu, karena perubahan itu adalah bagian dari suatu pertumbuhan dalam kehidupan. Nah, maka dari itu saya banyak mengambil esensinya, termasuk isang gunung. Saya cuma bukan menggambar gunung seperti apa yang secara realita kita lihat. Dalam visual karya saya itu menjadi bermacam-macam bentuk. Nah, bermacam-macam bentuk ini mewakili keanekaragaman dari banyak kepentingan dalam hidup yang menjadi satu kesatuan. Maka dari itu juga tidak lepas dari keseharian, di mana dari zaman dulu sampai sekarang tidak terputus. Masih ada hubungan dan masih ada kaitan, tetapi kalau lihat dari rupa sudah jauh sekali ke depannya. Kalau memang kita tidak mau mengikuti perkembangan waktu, tidak mau kita saling toleransi, artinya saling mengisi kekurangan dan kelebihannya, itu udah jelas kita akan menjadi terkurung karena perubahan itu lebih cepat dan perkembangan teknologinya itu makin canggih. Kalau kita hanya berkutat di pola tradisi, tidak menyadari adanya perubahan-perubahan di luar yang begitu lebih pesat, otomatis kita itu akan menjadi kehilangan wacana, kehilangan sumber daya hidup. Nah, ini dikhawatirkan ke depan kalau masyarakat lingkungan saya di pola-pola yang masih pola-pola tertutup dalam tanda petik, tidak mau mengikuti perubahan. Karya seni itu kenapa dihargai? Berarti ada nilai yang paling susah dicari itu kan kejujuran dan keikhlasan. Kalau dia mampu mewujudkan dalam kesehariannya, artinya apa? Bukan jujur dalam pengertian keseimbangan, artinya antara ucapan fisik dan dalam hati. Itu berarti menyangkut keseimbangan pada dirinya. Nah, apa konteks itu dengan zaman sekarang? Untuk ke depan ternyata untuk kedepannya kita perlu menjaga keseimbangan alami.
siklus alam itu sendiri. Kalau itu terputus atau hilang, itu berdampak pada manusia sendiri. Itu karena ada gen-gen yang crossing di sana. Kenapa sih sekarang kita berhadapan kok ndak rukun? Orang kita kadarnya ada semua dari mana-mana. Makanya menjadi satu pengetahuan. Nah, bagi yang mampu menyerap, bagi yang mampu meminit sumber-sumber itu, dia menjadi lebih unggul. Nah, kalau dia mentiadakan padahal dia ada, ini yang kacau nanti. Makanya manusia itulah keseimbangan itu sendiri. Nah, yang harapan ke depannya itu kan apa? Manusia menyadari dirinya menjaga keseimbangan alam ini gitu loh. Itulah akar-akar hidup sebetulnya yang mempengaruhi perubahan-perubahan dalam perjalanan waktu. Baik dari gaya hidupnya, baik dari pemikirannya maupun dari rasa.